ajaib. Belakangan ini, pikiranku terasa penuh. Aku sering bertanya-tanya, apa ada yang salah saat aku membesarkan anakku? Kenapa belajar terasa begitu sulit untuknya? Dan kenapa aku justru semakin sering marah-marah? Permen apa ini? Permen ajaib. Permen ajaib yang bisa membawa ke masa lalu. Mana mungkin? Tapi kalau ini benar, apa aku bisa memperbaiki semuanya? Apa aku bisa memperbaiki cara pengasuhanku? Saga lebih sering menghabiskan waktunya dengan layar, game, video, bermain gawai terus-menerus. Dan aku semakin sulit mengajaknya belajar. Berapa tahun enggak, Saga? Aduh, kok enggak ngerti sih. Terus mana? Aku mencoba mengajarinya, Ini loh. tapi kami justru sama-sama kelelahan. Ini loh. Kalau aku benar-benar diberi kesempatan, aku ingin mengubah semuanya. Dan ternyata permen itu bekerja. Aku benar-benar kembali ke masa lalu. Saga? Kali ini aku tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Aku tidak ingin dia terbiasa bermain gawai dan juga tidak ingin terburu-buru memaksanya belajar. Aku akan mulai dari hal sederhana. Membacakan cerita. Ayo baca buku yuk. Yuk. Mau yang mana? Ini ya. Yuk, kita baca ini ya. Oke? Wah. Gambar apa itu? Sambil mengendap-endap, Ciki mengambil kembali bantalnya. Dan ketika angin sepoi-sepoi berhembus, Ciki kembali menyelinap di bawah sayap mamanya dan akhirnya tertidur. Balik ke tempat tidurnya. Awalnya Saga hanya mendengarkan, lalu mulai penasaran, mulai bertanya, Ini bawa apa ini? dan perlahan mulai jatuh cinta pada buku. Bonekanya warna apa? Coklat. Oh ya. Mama mengintip di bawah tempat tidur dan berseru, ya ampun si Indah. Aku tidak pernah menyangka kebiasaan kecil yang terlihat sederhana ini ternyata mengubah begitu banyak hal. Sesuatu? Tak lupa mereka membawa layang-layang. Mereka memakai topi dan payung. Kosakatanya semakin banyak, rentang konsentrasinya semakin baik. Dia bisa duduk mendengarkan cerita lebih lama. Ditemani dan Saga menjadi lebih percaya diri, lebih fokus, dan lebih kritis. apa? Karena kakinya cuma 2. Oke. Bahkan sebelum usianya menginjak 6 tahun, Saga sudah bisa membaca sendiri, tanpa pernah les dan tanpa pernah aku paksa belajar membaca. Kerajaan abu-abu negeri aneh tanpa warna.
Ini berganti, tak seorang pun tahu perbedaannya. Bunga berkembang dan layu, tak ada yang memperhatikan. Pada akhirnya, Saga tumbuh menjadi anak yang mencintai membaca. Bukan sekedar bisa, tapi juga memahami makna dari setiap cerita yang dia baca. Dia menjadi akrab dan bersahabat dengan buku, tidak tertarik pada game dan gawai, dan betah di perpustakaan. Aku baru sadar, membacakan nyaring bukan hanya tentang membaca buku, tapi tentang membangun kedekatan, melatih anak mendengar, meningkatkan imajinasi, melatih empati, dan membuat anak merasa dicintai lewat suara orang tuanya.